Salam saudara sekalian, inilah saatnya kami menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar Trinitas Biblika. Seperti yang telah kami janjikan sejak kami memaparkan mengenai Logos. Ya, seri Logos sudah sampai ke 37. Dan setelah kami menjelajahi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan memaparkan apa yang perlu kami paparkan selama 37 sesi, kami baru menjawab. Kami memberi judul Trinitas Biblika. Baik, saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Yehuda yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan, Pak. Ya, baik Pak. Yang pertama dari seorang pria berusia 21 tahun, seorang mahasiswa di Jakarta semester 6. Shalom, saya izin bertanya Pak. Apakah menurut Bapak ajaran tentang Tritunggal itu salah? Atau ada persamaan dengan pemahaman yang Bapak sampaikan? Jika ada perbandingan antara keduanya, bagaimana cara kita untuk memberikan perbandingan antara Tritunggal dan pemahaman yang Bapak sampaikan? Dan jika tidak sama atau salah, dari mana atau di mana letak kesalahan tentang ajaran Tritunggal tersebut? Sekian dan terima kasih. Sebenarnya saya belum menjelaskan mengenai Tritunggal ya. Saya baru membicarakan mengenai Yohanes pasal 1, yaitu mengenai Logos dan sekitar hal itu. Tetapi belum masuk jantung masalah Trinitas. Namun demikian juga sudah mulai menyangkut masalah Trinitas. Saya juga memiliki konsep mengenai Trinitas atau Tritunggal, tetapi berbeda dengan Trinitas atau Tritunggal yang dianut atau diyakini oleh kebanyakan orang selama ini. Mengenai hal ini saya akan sampaikan nanti dalam ceramah atau seminar mengenai Trinitas Biblika pada kesempatan yang akan datang. Yang jelas, Trinitas saya tidak sama dengan Trinitas yang diajarkan banyak gereja pada umumnya. Betul ya Pak? Oke, teruskan. Baik, yang berikutnya Pak dari seorang laki-laki berusia 21 tahun. Shalom Pak, berkaitan dengan pembahasan Logos yang Bapak sampaikan, saya mau bertanya. Bagaimana dengan Allah dalam perjanjian lama yang menyatakan dirinya sebagai juru selamat? Apakah juru selamat tersebut ditujukan kepada Yesus Kristus atau bukan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Di dalam perjanjian lama seperti yang saya sudah kemukakan di seminar kita ya Pak Yehuda, bahwa akulah Yahweh. Yahweh, satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat selain Yahweh. Nah, Yahweh lah satu-satunya juru selamat yang di dalam pelaksanaan penyelamatan dia mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus sebagai eksekutornya. Jadi Yesus Kristuslah pelaksana dari keselamatan atau karya keselamatan. Jadi siapa yang disebut juru selamat? Ya tentu Bapak Yahweh dan Yesus Kristus. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria di Malang, tinggal di Malang. Shalom, Pak, bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak sekolah minggu dan remaja tentang Logos ini? Dan apakah nanti ada buku khusus untuk menuntun anak-anak memahami tentang Allah? Sebab ini sesuatu yang baru dan mungkin guru-guru sekolah minggu dan pelayan remaja akan canggung untuk menjelaskan ke anak-anak, Pak. Sebab pasti hal ini dibutuhkan bagi pelayan-pelayan di GSKI seluruh Indonesia. Oh iya Pak, juga mohon buku untuk umum di Truth, buku-buku Bapak yang secara umum di Truth Literatur tentang Logos dan juga Lucifer segera diterbitkan sebelum 6 bulan Pak. Ini permintaan dari penanya. Sambil kami juga menyaksikan Truth ID. Oh iya Pak, pemahaman ini pasti akan menimbulkan gejolak bagi kekristenan bukan hanya di Indonesia tapi mancanegara. Sebab menurut saya teologi itu dinamis. Tapi bagi saya yang penting Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menebus dosa-dosa saya. Dia satu-satunya utusan Allah Bapa yang membawa pemulihan hubungan kami dengan Allah Bapa. Ya, ini pekerjaan berat, panjang. Kami akan melakukan ya
buku pertama yang akan terbit Kenosis, dan mengenai buku yang kedua Yohanes tidak bisa saya terbitkan langsung dalam buku yang tebal hampir 500 halaman. Mungkin saya beri seri-seri kecil saja, seri-seri kecil, buku-buku tipis. Selain saya upload di dalam bentuk PDF, tapi juga kami akan berikan buku-buku kecil itu. Saya senang dengan tulisan Anda bahwa teologi itu dinamis. Jadi tidak boleh dipatok mati. Seiring perkembangan zaman, perubahan hidup, Allah masih mau menyingkapkan kebenarannya. Anda mengatakan di sini bahwa yang penting Yesus adalah anak Allah yang menebus dosa-dosa saya, atau Yesus anak Allah yang menjadi juru selamat. Amin 100%. Saya tidak pernah menyangkal Yesus sebagai juru selamat. Yang saya harus luruskan dan tambahkan atau direvisi, bahwa juru selamat sejati adalah Allah Bapa. Sejati dalam arti sumber juru selamat. Sejati dalam arti sumber, yaitu inisiatornya. Lalu Yesuslah sebagai eksekutor. Jadi Yesus bukan, saya tidak mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, tapi eksekutor, bukan inisiator. Yesus sendiri berkata, aku diutus Bapa, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Jadi memang inisiatornya, sumbernya Allah Bapa, dan Yesus sebagai pelaksananya. Jadi adalah salah kalau orang mengatakan saya tidak percaya juru selamat. Jadi dipotongnya khotbah saya selama 61 detik itu memang membuat rusak nama baik saya. Tetapi kalau kita memang di pihak Yahweh, di pihak Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pasti menolong. Kepada Bapak ini tolong diperhatikan khusus untuk mendapatkan buku-buku saya. Ini pernyataan Bapak tadi membuat kita ini bersemangat ya. Oke. Bapak siapa tadi ya? Rama. Pak Rama ya, Pak Rama. Oke, teruskan. Ya, baik, yang berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 39 tahun, menikah seorang PNS. Shalom Pak Eras, Bapak rohani saya sudah mengikuti Bapak sejak belum ada YouTube. Waktu masih di radio dan waktu Bapak di Sinode Lama. Saya juga bangga di Sinode tersebut karena ada Pak Eras. Maaf Pak, saya tidak bermaksud mendebat Bapak, tapi mau belajar lebih dalam. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak. Yang pertama, pada 1 Korintus 8 ayat 6, kata yang olehnya segala sesuatu dijadikan, kan berarti melalui Tuhan Yesus semua dijadikan Pak. Stop dulu. Iya. Dalam teks aslinya tidak ada kata dijadikan. Kebetulan baru tadi pagi saya tulis ini. Baru tadi. Iya. Jadi kira-kira 2 jam, 3 jam yang lalu. Jadi teks aslinya itu artinya begini, bahwa segala sesuatu dari Bapa, dan bagi Dia kita hidup, dan oleh Yesus kita hidup. Dalam segala sesuatu oleh Dia kita hidup. Kata dijadikan tidak ada. Ya, coba cek dulu bahasa Yunani-nya, tidak ada. Nah, ini yang perlu saya kemukakan, dan hal ini saya tulis di dalam buku mengenai Yohanes pasal 1. Karena saya sedang revisi atau sedang saya susun dengan rapi buku itu, saya tertumbuk di ayat 1 Korintus 8 ayat 6 ini. Tidak ada kata dijadikan. Ya. Betul nggak? Betul. Udah ketemu ayatnya? Ya. Bisa dibaca? Bahasa usah ya. Bahasa Yunani. Bahasa Indonesia Pak ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Nah, ini teks aslinya begini nih. Ya. Al hemin heis theos hupater ex hotopanta kai hemis es auton kai hes kurios Yesu Kristu Dia melalui hautapantaka hemis di auto. Tidak ada kata dijadikan di situ. Tidak ada.
Nggak ada kan? Tidak ada. Sebab artinya begini, dalam teks aslinya, jika terjemahan bahasa Indonesia saya jadikan acuan, bahwa hanya ada satu Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu, alam semesta, segala yang ada, Allah Yahweh sebagai satu-satunya sumber. Dan bagi dia, dalam kurung Allah Yahweh, kita hidup. Bukan bagi siapapun, bukan bagi siapapun, Yesus sendiri menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu dari Allah atau oleh Allah, dan bagi dia kita hidup. Bukan bagi siapapun, Yesus sendiri menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dan satu Tuhan yang segala sesuatu dijadikan, dalam teks aslinya tidak ada kata dijadikan. Jadi karya Yesus bukanlah penciptaan awal. Sebab asal segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus yang menciptakan, dan memang tidak ada kata dijadikan atau diciptakan di sini. Yang oleh Yesus kita hidup, artinya oleh dia kita diselamatkan. Bisa diurai lagi Pak, yang lebih jelas maksud saya? Artinya Allah sumber segala sesuatu, bagi dia kita hidup. Yesus adalah yang membuat kita hidup dalam keselamatan. Melalui dia kita hidup. Jadi sebenarnya teks aslinya demikian ya. Cukup jelas Pak? Perlu Pak Jauh mau tambahkan? Iya, cukup jelas Pak. Cuman karena ada kata semua dijadikan, maka timbul premis bahwa firman itu mengacu kepada Tuhan Yesus gitu, atau Yesus adalah firman itu sendiri, begitu. Enggak, maksudnya gini. Kebanyakan orang jadi seperti itu. Iya, jadi orang pikir Yesus yang menjadikan atau menciptakan. Padahal segala sesuatu bersumber pada Allah, tidak mungkin double di situ. Itu tidak boleh double. Nah, ini menarik ya. Iya, memang ini jadi pertanyaan pertama dari penanya ini, bahwa berarti firman itu adalah Tuhan Yesus dong Pak, begitu. Ini kan karena segala sesuatu dijadikan. Firman itu jadi ya dia. Pada Oke. Terus pertanyaan kedua? Iya. Pertanyaan kedua berkenaan dengan Mazmur pasal 82 ayat 6. Ya. Kalau benar ayat 6 itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, masa di ayat 2 Tuhan Yesus menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Maksud ayat ini adalah bahwa hakim itu juga disebut Elohim. Jadi manusia itu juga disebut Elohim. Ini kan kasusnya ketika Yesus dikatakan menghujat Allah. Kamu kok menyebut dirimu Allah atau Elohim? Loh, kan di perjanjian lama juga hakim-hakim disebut Elohim. Nah, hakim-hakim yang dimaksud di Mazmur 82 ayat 6 itu hakim-hakim jahat sebenarnya. Tapi bukan masalah jahat atau tidaknya. Yang mau ditekankan bahwa hakim-hakim pun disebut Elohim. Karena Elohim itu artinya the judge. Hakim, a judge. Dan ruler, penguasa. Jadi Yesus kalau disebut Elohim, memang dia adalah hakim. Bapak menyerahkan penghakiman kepada anak itu. Ya? Oke, teruskan. Yang terakhir dari penanya yang sama, apabila Tuhan Yesus bukan Logos, kok bisa pada usia 12 tahun dia bisa berdiskusi dengan alim ulama dalam bait Allah? Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bahkan orang tuanya pun tercengang. Dari mana pengetahuan Tuhan Yesus akan firman tersebut? Ya. Satu hal yang kita terlalu melebih-lebihkan. Zaman sekarang pun ada anak-anak yang cerdas, bisa 12 bahasa. 10 bahasa. Nah, kita tidak menyangkal Yesus sejak kecil itu rajin belajar. Dan Anda tahu siapa ibunya? Maria. Kalau kita baca Lukas, Maria bisa menyampaikan Mazmur yang begitu hebat. Ini bukan sembarang wanita. Ketika mendengar kabar dia akan hamil, dia memang bertanya-tanya, kok bisa? Akhirnya dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, karena aku hamba Tuhan, Kuriake. Ya, aku dulos Kuriake. Ya, hambanya Tuhan maksudnya gitu ya.
hambanya Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria rela loh, kehilangan Yusuf, harga diri, bisa dihukum mati. Ini tidak wanita sembarangan. Dia bisa mengajar Yesus yang masih kanak-kanak tentu dengan pengetahuan yang hebat. Jadi itu belumlah dasar untuk mengatakan bahwa dia Allah. Kalau dia bisa membuat mujizat Tuhan Yesus, berjandi atas air dan lain-lain, kita mesti membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2. Coba dibaca. Kisah Rasul pasal 2. Nah, selain kecerdasan yang diterima dari pendidikan, kerajinan dan Maria, Yesus pasti dipenuhi Roh Kudus. Dia lebih cerdas dari anak-anak lain. Coba dibaca. Kisah Rasul 2 ayat 22. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Allah yang melakukannya. Jelas ya, harus membaca Alkitab sedetil-detil dan selengkap-lengkapnya. Oke, cukup jelas ya jawaban saya. Oke, sekarang pertanyaan berikut. Iya, pertanyaan berikutnya dari seorang siswa berusia 17 tahun. Identitasnya pencari Kristus, Pak. Ya. Ya, Pak Pendeta, ketika saya mengklaim bahwa saya itu pengikut Kristus, sebenarnya Kristus itu apa dan apanya? Apakah Yesus itu sendiri, ataukah firman, atau yang lain, Pak? Oke. Kristus artinya yang diurapi. Jadi kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Tetapi di Alkitab seringkali kata Kristus menunjuk Yesus. Walaupun tidak selalu. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Kalau Kristus artinya yang diurapi. Bisa menunjuk Yesus itu. Tapi juga Kristus artinya yang diurapi. Hidupku bukan aku lagi, tapi yang diurapi. Jadi memiliki karakteristik, sifat, gaya hidup, cara berpikirnya Yesus yang diurapi. Jadi kalau Anda mengatakan kamu nak pengikut Kristus, artinya kamu pengikut Yesus yang diurapi, bukan Yesus yang lain. Yesus yang diurapi. Apakah Yesus itu sendiri atau firman atau yang lain, Pak? Yesus diurapi karena Yesus menjadi wadah, tempat di mana roh Allah atau logos memenuhi dirinya. Dengan firman atau logos memenuhi dirinya, dia menjadi Kristus yang diurapi. Ya, kalau zaman dulu minyak sebagai alat pengurapan. Di perjanjian baru firman oleh kuasa Roh Kudus yang diurapkan. Makanya kalau kita penuh firman, kita juga bisa mengatakan hidupku bukan Erastus lagi, tapi yang diurapi. Erastus yang diurapi, ya. David yang diurapi, ya. Endang yang diurapi. Jadi kamu sudah ikut yang benar. Yesus yang diurapi, bukan Yesus yang lain. Yesus yang dipenuhi firman atau dipenuhi logos. Dan kalau kita ikut Yesus, kita juga harus dipenuhi firman atau dipenuhi logos seperti dia. Mantap. Baik, Pak. Selanjutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 44 tahun. Ya. Shalom Pak Eras, apakah yang saya pahami ini benar atau salah? Mohon dikoreksi ya Pak, kalau salah. Allah atau Bapa adalah roh dan sumber dari segala sesuatu. Dalam pemikiran saya, logos itu seperti roh Allah yang membelah diri. Karena membelah diri tentu berhikmat seperti Bapa. Lalu hikmat roh Allah yang membelah diri ini dikosongkan, masuk ke dalam rahim Maria, lahir sebagai Yesus. Yesus lahir sama seperti manusia, belum berhikmat, meskipun rohnya roh Allah. Tetap harus belajar sama seperti anak-anak Yahudi pada masa itu. Ada nyerempetnya ya. Tapi begini, Yesus itu apakah sudah ada sebelum dia lahir? Itu jadi masalah ya, para eksistensi. Bisa ya, bisa tidak. Karena Alkitab tidak berbicara jelas, tidak bold. Dia bisa salah satu dari makhluk surgawi atau anak-anak Allah, Beni Elohim, atau anak kesukaan Bapa.
yang rohnya dimasukkan ke dalam rahim Maria. Makanya pernah saya mengatakan kalau Anda percaya pra-eksistensi Yesus, bagaimana dia bisa masuk ke rahim? Dia harus diterminate dulu supaya bisa diambil rohnya. Ya. Nah, tetapi Yesus bukanlah logos. Karena logos itu bagian dalam diri Allah, itu firman-Nya Allah. Bukan suatu pribadi. Nah, kalau kita belajar Yohanes pasal 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, itu bukan berarti dua. Firman itu firman-Nya Allah, memang dari sejak dulu sudah bersama-sama dengan Allah. Yesus dilahirkan dengan roh yang dari Allah, menjadi manusia yang 100% manusia. Nah, sejak dia kecil, dia belajar firman. Sampai penuh dengan firman. Sampai penuh dengan logos. Jadi logos tidak terbagi-bagi, tidak bisa dibelah-belah. Logos itu hikmatnya Allah, yang melekat terus dengan Allah. Yang oleh Roh Kudus diajarkan kepada manusia. Dan manusia pertama yang sukses dipenuhi firman, Yesus. Maka Yesus juga disebut Sang Logos. Artinya logos yang menjadi daging. Tapi bukan secara mistik atau otomatis, tapi melalui proses. Gitu ya, secara proses belajar. Kalau belum jelas, Pak Yehuda menambahi. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, yuk. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang laki-laki berusia 20 tahun, mahasiswa. Shalom Om Eras, izin bertanya. Jikalau waktu itu di SK, di Suara Kebenaran, ya, Bapak menjelaskan Yesus bukan 100% Allah dan 100% manusia. Yang berarti dia adalah manusia. 100% manusia. 100% manusia. Lalu siapa sebenarnya pribadi Allah Anak dalam Tritunggal? Apakah ada pribadi lain? Dan izin bertanya juga kalau di Alkitab ada ayat di mana Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, itu artinya apa ya Om? Dan ayat, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa, itu artinya apa? Apa ini menunjuk kepada Logos? Di Yohanes pasal 1, di ayat-ayat berikutnya, seperti misalnya di Yohanes 1 ayat 14, dikatakan bahwa firman menjadi manusia. Apakah itu termasuk menjelma? Mohon bantu penjelasannya. Dan juga di Yohanes 1 ayat 10 dikatakan bahwa ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya. Nya di sini menunjuk kepada Yesus atau Elohim Yahweh. Ya, oke. Sebenarnya di dalam penjelasan saya mengenai Yohanes pasal 1, ini saya jelaskan dalam 2 kali pertemuan. Tapi ringkasnya saya bisa beri, nanti ikuti lagi di dalam penjelasan saya mengenai Logos. Ya, Yesus itu 100% manusia. Ya, artinya dia mengenakan tubuh seperti kita dengan metabolismenya. Tapi kemudian yang jadi masalah apa dia bukan Allah, itu kan? Orang biasanya tidak mau mengakui Yesus bukan Allah waktu jadi manusia. Dia manusia tapi dia juga tetap 100% Allah. Kalau Yesus masih mengenakan kealahan, dia tidak bisa menebus dosa kita. Karena dosa dilakukan di dalam daging, manusia seperti kita, dan hukuman juga harus dijatuhkan ke atas tubuh manusia yang berdaging seperti kita. Kalau Yesus 100% Allah juga, dia tidak bisa mati. Siapa yang mati? 3. Kalau Yesus juga 100% Allah, kita tidak bisa meneladani dia. Karena dia memiliki supranatural. Dia memiliki supranatural yang kita tidak miliki. Nah, apakah dia adalah Allah juga waktu jadi manusia? Begini, kita harus tahu dulu apa itu Allah. Dalam bahasa aslinya Allah itu Elohim. Tadi saya sempat singgung, artinya apa? Judge, hakim. Juga artinya penguasa. Kalau Allah Bapak Yahweh,
Yahweh itu Allah, anaknya pasti Allah. Bapaknya itu Tuhan, anaknya juga Tuhan. Bapaknya hakim, anaknya akan dijadikan hakim. Jadi apakah Yesus itu Allah, hakim, penguasa? 100% ya. Tetapi ketika dia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, dia harus dalam segala hal disamakan dengan kita. Ibrani pasal 2:17, homoiou, disamakan dengan kita. Yesus juga berkata, aku datang bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba, bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia yang dalam segala hal disamakan dengan manusia dan tidak menganggap bahwa ia bisa mengambil kesetaraan dengan Allah. Nah, Yesus harus melayani, mencuci kaki murid-murid. Dia tidak menjadi Tuhan, tapi menjadi hamba. Walaupun dia anak Tuhan, anak Allah. Dia Allah, dia hakim. Tapi dia tidak menggunakan semua itu atau mengosongkan semua itu. Itu yang benar. Oke, jelas nggak? Jelas. Oke. Dan izin bertanya apa lagi tadi? Bapak dan aku adalah satu. Yohanes pasal 10 itu bicara mengenai gembala yang baik. Yesus berkata, Bapak yang punya domba diberikan padaku. Aku dan Bapak satu. Dalam konteks penggembalaan, jangan ditarik dalam konteks satu hakikat. Itu tidak benar, tidak benar. Itu dipaksakan. Karena konteksnya mengenai Bapak dan aku satu sebagai gembala. Lalu dikatakan di sini pertanyaan juga, kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Yesus itu mewakili Bapak. Bapak tinggal di dalam dirinya. Allah Bapa tidak kelihatan. Selamanya tidak kelihatan. Yang tampil Yesus. Nanti di surga pun kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Maka kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Tapi Yesus bukanlah Bapa. Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Yesus. Oke. Apa ini menunjuk kepada logos gitu ya? Ya. Logos itu hikmat dan kecerdasan Allah. Logos bukan suatu pribadi. Yesus yang pribadi. Yesus mengenakan logos menjadi wadah logos, menjadi sang logos karena proses mengenakan logos, proses dipenuhi Allah. Begitu. Ketika dikatakan firman menjadi manusia, itu teks aslinya bukan begitu. Teks aslinya kai logos, tunggu, kai logos sark egeneto. Ya. Jadi firman itu menjadi daging, bukan jadi manusia. Firman itu masuk menjadi daging. Kata egeneto ya, coba. Kai hologos sarx egeneto. Jadi egeneto itu menjadi atau berkeadaan baru bisa. Tetapi di ayat yang ke-6 Yohanes pasal 1 coba dibaca. Itu juga egeneto juga, nggak apa-apa. Pakai bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya egeneto anthropos apestal. Datanglah itu ya. Datanglah seorang yang bernama Yohanes, bukan? Ya, Yohanes. Egeneto juga. Jadi egeneto mestinya tidak bisa diartikan menjelma. Karena sebelumnya di satu pasal ya, jangan ambil ayat lain. Di satu pasal itu datanglah Yohanes. Ini sama firman datang sebagai manusia mendalam daging. Firman datang dalam daging. Jadi bukan menjelma. Kalau digunakan kata menjelma tidak salah juga. Tapi bukan menjelma secara mistik. Menjelma secara proses. Bagaimana firman yang tidak kelihatan, hikmat kecerdasan Allah, masuk dalam daging, diperagakan oleh daging yang namanya Yesus. Ini namanya, firman menjadi daging. Ya. Kalau dikatakan ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya, maksudnya firman itu menunjuk Allah Bapa. Menunjuk Allah Bapa, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah
yang sejak semula menciptakan langit dan bumi. Itu maksudnya. Ya, oke. Saya kira kita cukup sampai di sini. Cukup, Pak. Ya. Untuk masuk ke episode berikut, episode yang kedua menjawab masalah Trinitas Biblika. Sampai ketemu, Tuhan berkati.